Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini saya buatkan video dengan tema meluruskan pemahaman orang bodoh lagi durhaka di Facebook. Untuk itu, saya ingin berbagi sekalian di channel ini supaya Anda semua, saudara-saudariku yang berniat mencari ilmu tentang ma'rifatullah, tentang kebenaran hakiki, tentang ilmu hakikat, tentang ilmu syariat, tarekat di dunia maya, baik itu di YouTube maupun di Facebook, video ini sangat bermanfaat untuk ditonton sampai selesai. Karena apa? Karena hal ini sangat fatal jika tidak diwaspadai. Karena fitnah dajjal atau ujian kebodohan sekarang sudah marak terjadi di dunia maya, baik itu di YouTube maupun Facebook. Saya tempo hari melihat saudara kita ada yang memposting di grup Puncak Makrifat di Facebook. Dia menuliskan, ternyata hanya orang-orang bodoh yang masih taat mendirikan sholat, mau bayar zakat, dia mau berpuasa dan melaksanakan haji. Postingan seperti ini sungguh sangat-sangat berbahaya bagi orang awam. Misalkan mereka memahami ilmu hakikat dengan pemahaman yang salah, yang seringkali digaung-gaungkan, disebarkan bahwa orang makrifat sudah tidak sholat, sudah tidak mengikuti syariat. Nah, ini adalah salah satu dampak dari orang-orang yang belajar ilmu hakikat, padahal ilmu hakikat atau kebenaran hakiki itu diperoleh dengan memahami ilmu syariat dengan pemahaman yang benar, yaitu memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan benar, kemudian ditarekatkan, diamalkan dengan tata cara mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah atau sesuai dengan tuntunan gurunya masing-masing, yang tetap dia harus berpegang teguh tolok ukurnya itu yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Karena Nabi Muhammad SAW sudah bersabda bahwa tidak akan tersesat selama kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kebenaran hakiki itu adalah puncak ma'rifatullah tertinggi, mengenal Allah tertinggi, yaitu ilmu hakikat. Dan ilmu hakikat itu atau kebenaran hakiki itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kepada orang yang sudah lulus ujian, mengamalkan ilmu syariat dengan benar di dalam kehidupannya, tidak ada mempersekutukan Allah di dalam hati maupun secara lahiriahnya. Baru ilmu hakikat itu, kebenaran hakiki tersebut diperoleh dari Allah, bukan dari membaca postingan atau menonton di YouTube. Tidak bisa seperti itu. Contoh mudahnya, rasa kita sebagai pembalap profesional. Kita tidak mungkin menjadi seorang pembalap seperti Schumacher yang ahli dengan berkecepatan tinggi menikung di tikungan tajam. Kalau misalkan kita hanya melihat dengan teorinya saja, tidak pernah praktek, dan prakteknya tidak dengan gigih bertahun-tahun. Schumacher itu menjadi seorang ahli pembalap dengan kendaraan besar, berkecepatan tinggi, bisa menikung di tikungan tajam, dan tetap saja walaupun ahli terkadang bisa jatuh. Tapi kesalahan itu sangat kecil akan terjadi kalau sudah ahli. Ini gambaran tentang ilmu hakikat begitu berbahayanya. Jadi kalau misalkan orang bisa mengambil perumpamaan, gambaran yang tadi saya contohkan tentang pembalap Schumacher, ya, orang yang memposting kalimat yang tadi saya katakan itu ibarat dia mengakui sudah berhakikat tapi modal membaca seperti tadi.
Dia mengakui sebagai pembalap Schumacher hanya modal dengan membaca atau menonton video Schumacher membalap dengan cara menikung, dengan cara miring, dengan kecepatan tinggi. Lalu dia mengatakan, saya sebagai pembalap seperti Schumacher. Padahal belum pernah mempraktekkan dengan kecepatan tinggi dengan motor besar seperti Schumacher yang pengalamannya sudah bertahun-tahun, puluhan tahun berlatih. Sudah mengalami jatuh bangun, kecelakaan segala macam. Nah, ini sangat berbahaya kalau misalkan orang menganggap ilmu hakikat bisa didapatkan dengan membaca, bukan dengan riyadah, dengan mujahadah, bertakwa kepada Allah. Ya, itu mustahil, makanya jadinya seperti ini. Orang menganggap yang berhakikat tidak perlu sholat, tidak perlu bayar zakat, masih puasa, melaksanakan haji, itu dikatakan bodoh. Nah, ini orang yang bodoh lagi durhaka. Bodoh tapi sekaligus durhaka. Ya, menantang ayat-ayat Allah. Maka hati-hati. Ujian kebodohan atau fitnah Dajjal sudah marak terjadi di medsos, dan mangsa Dajjal itu adalah orang-orang yang awam tentang ilmu syariat dan sekaligus orang-orang yang seringkali bermaksiat kepada Allah. Karena sudah jelas Allah itu sudah menetapkan bagi orang-orang yang akan diazab oleh Allah itu, dimasukkan ke neraka jahanam, adalah orang yang seringkali berbuat durhaka, tidak segera taubat, memperolok ayat-ayat Allah, itu dinyatakan kafir setelah beriman. Untuk itu saya bikin video ini supaya mengerti dalil-dalil yang berisi ancaman dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang seperti ini. Allah berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 65 sampai 69. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan itu, tentulah mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya, dan Rasulnya kamu selalu berolok-olok? Tidak usah kamu minta maaf, karena kamu kafir sesudah beriman. Jika kami memaafkan segolongan kamu lantaran mereka taubat, niscaya kami akan mengazab golongan yang lain disebabkan mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa. Orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, sebagian dengan sebagian yang lain adalah sama. Mereka menyuruh membuatnya mungkar dan melarang berbuatnya ma'ruf, dan mereka menggenggamkan tangannya. Mereka telah lupa kepada Allah, maka Allah melupakan mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang fasik. Allah mengancam orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, dan orang-orang kafir dengan neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Cukuplah neraka itu bagi mereka, dan Allah melaknati mereka dan bagi mereka azab yang kekal. Keadaan kamu, hai orang-orang munafik dan musyrikin, adalah seperti keadaan orang-orang sebelum kamu. Mereka lebih kuat daripada kamu dan lebih banyak harta dan anak-anaknya dari kamu. Maka mereka telah menikmati bagian mereka dan kamu telah menikmati bagian kamu, sebagaimana orang-orang yang sebelummu menikmati bagiannya. Dan kamu mempercakapkan hal yang batil sebagaimana mereka mempercakapkannya. Mereka itu amalannya menjadi sia-sia di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah orang-orang yang merugi. Dan ingat, bagi yang punya pemahaman makrifat tidak perlu sholat, ingatlah firman Allah di dalam surat Al-Muddatsir ayat 38-47. Allah berfirman, tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling menanyakan tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang memasukkan kamu ke dalam sakor, neraka? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat, dan kami tidak pula memberi makan orang miskin. Bahkan kami biasa membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya, dan kami mendustakan hari pembalasan sampai datang kepada kami kematian. Jadi orang-orang yang tidak sholat, orang-orang tidak memberikan orang fakir miskin, makan orang miskin, yaitu kikir, dan orang-orang yang suka berbicara dengan kebatilan, itu adalah orang-orang yang mendustakan hari pembalasan hari kiamat. Dia tidak meyakini orang-orang yang akan dibalas dengan perbuatan sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Ya. Jadi hati-hati.
Jangan sampai seperti itu. Semoga bermanfaat.